Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Polcam Kecamatan Karanganom beserta barangkali Bapak ada pengawas, ada yang lalu? Oh, ada nggih. Yang saya hormati Ketua Cabang PGRI Karanganom serta Bapak Ibu anggota PGRI di Kecamatan Karanganom. Puji syukur hanya kepada Allah yang akan melimpahkan rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di tempat yang baik ini. Semoga pertemuan hari ini akan dicatat sebagai amal soleh, amal baik kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang kita dengar syafaatnya dari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin semulatu nanti saya tidak banyak lah nih yang saya sampaikan karena jika saya harus bercerita tentang Palis berbulan-bulan tidak akan selesai kalau kita bicara kebaikan beliau, perjuangan beliau luar biasa karena sepanjang hidup beliau memang berjuang untuk orang banyak. Jadi kalau saya nanti akan cerita tidak banyak lah, sedikit saja. Dan apalagi Bapak Ibu barangkali sudah sering lewat ke sini, sudah sering mireng, sudah sering mendengar teman-teman kami bercerita Palis. Yang pertama, saya atas nama pengurus Yayasan Sulistyo Pejuang Pendidikan yang diketuai oleh Bapak Haji Samsudin Magister Pendidikan. Mohon maaf, beliau hari ini tidak bisa hadir menemui panjenengan, membersami panjenengan karena ada kegiatan di Balai Budaya. Jadi beliau meskipun sudah pensiun jadi PLH Wakil Bupati tetap masih banyak kegiatan sehingga hari Minggu pun beliau tidak bisa hadir di sini memberi panjenengan, termasuk pengurus yayasan yang lain. Yang kedua, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Kersorawuh jauh dari Klaten, tindak Pondalu di sana. Saya yakin panjenengan capek kersorawuh ke sini kalau bukan karena rasa hormat, cinta kepada Allah, saya nggak mungkin, Pak. Apalagi Nun Sewu, kehadiran monumen ini kan selalu ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Banyak suara-suara yang tidak untuk kesini aja. Saya yakin banyak hal yang harus kita korbankan. Termasuk kami yang di sini juga kadang-kadang isu tentang pengkultusan, isu tentang murid-murid diserahkan ke Yayasan Sulistyo Pejuang Pendidikan. Kenapa harus yayasan? Kenapa tidak PGRI langsung? Kenapa tidak pemerintah daerah? Karena awal pembangunan makam ini memang dulu namanya Panitia Pembangunan Makam. Panitia Pembangunan Makam jadi ditugasi oleh Bu Unifah waktu itu yang belum masih PLT ya, bahasanya PJ atau PLT-nya Ketua PGRI hadir di Kali Tengah di beberapa saat setelah almarhum meninggal dibentuk Panitia Pembangunan Makam yang waktu itu kami diberi modal, ketuanya Pak Sam langsung, waktu Pak Sam masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Pak Sam itu dulu juga guru SD Bapak, sama seperti kita, saya maksudnya jadi guru SD, kemudian jadi kepala dinas kecamatan, kabupaten, jabatan formal terakhir sebagai sekda, ini guru SD Bapak, kemudian terakhir jadi PLH Bupati Banjarnegara. Jadi yang ketua yayasan ini adalah guru SD sama, dan beliau salah satu saksi hidup yang menyaksikan perjalanan hidupnya Pak Lis. Jadi panitia pembangunan makam, kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata pengembangan tempat ini kan dulu yang mungkin sudah pinara ke sini ketika pemakaman mungkin bisa membayangkan gitu. Dulu tempatnya kan ya rengan-rengan seperti ini, masih tanah merah dan hanya satu tempat. Ini tanah wakaf Bapak. Jadi ini bukit ini dulu tanah pribadi dibeli oleh almarhum pada waktu itu untuk di Nun Sewu kan Bapak ibunya kan sudah sepuh. Kemudian salah satu permintaannya kan nanti kalau saya kabundut gitu saya ingin dimakamkan di Bates Mas Farhan. Jadi permintaan itu di Bates, ini kan batas antara Jalatunda dan Kali Tengah, di batas desa. Jadi bukit puntuk dan dilalah juga saya heran kok ya belinya tanah puntuk tidak di bawah. Misal Anda beli yang di bawah sana kan mesti keadaannya tidak sebagus ini. Kemudian dibeli oleh almarhum tapi qadarullah bukan Bapak Ibu yang itu, tapi malah almarhum yang jadi itu. Kemudian singkat cerita tempat ini diwakafkan ke panitia makam, untuk kemudian kalau panitia makam diwakafi kan malah angel yayasan.
Di Yayasan Dr. Sulistyo ini pengurusnya itu ada Pak Widadi, ada Pak Mufti, kemudian ada waktu itu pemerintah daerah Pak Wakil Bupati, kemudian dari Ketua PGRI Provinsi Pak Mufti, kemudian Ketua PGRI Kabupaten Pak Rutamami, perwakilan keluarga ada Bu Halimah, putranya Mas Gani Purwanegara, ada Kepala Desa Kalitengah juga masih saudaranya almarhum. Itu kenapa kemudian pengelolaan tempat ini di yayasan. Karena yayasan inilah yang ada titik temu antar semua unsur. Kalau hanya keluarga, mohon maaf, sudah diwakafkan, kan enggak, secara hukum agama kan enggak mungkin. Kalau PGRI nanti bagaimana keluarga akan terlibat pengelolaan dengan yayasan, semua punya peran yang sama, punya itu, sehingga yayasan kemarin terakhir Yayasan Sulistyo Pejuang Pendidikan itu satu yang lewat yayasan ini. Kemudian yang kedua, tempat ini dikelola oleh teman-teman dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata Intan Putih Desa Kalitengah. Kenapa? Persyaratan destinasi wisata harus ada pendukungnya, ada penyangganya yaitu Pok Darwis. Di dalam kepengurusan Pok Darwis juga yang ketuanya Mas Bejo itu yang di sana dia WB penjaga Kalitengah, itu masih saudara juga. Di Pok Darwis itu juga saudara almarhum juga banyak. Yang ketiga ada unsur relawan. Unsur relawan Dr. Sulistyo ini salah satunya Mas Farhan, beliau guru SD sama. Kemudian ada juga yang WB guru SMA, WB operator, jumlahnya hanya sekitar 25-30, termasuk ada beberapa teman dari kepala bidang, kepala seksi, dan penilik pengawas yang sudah jadi relawan. Jadi ketika beliau ada di sini yang ngepel, ya nyapu ya biasa gitu. Dan mohon maaf, makanya kadang-kadang kami tidak memaksa dan bukan SOP ketika kamu ke sini tidak perlu sih lapor ke kami, beritahu, hanya supaya tempat ini bersih. Jadi yang nyapu-nyapu di samping itu kadang-kadang juga teman-teman kepepet teman-teman. Jadi makanya kami menjulukinya relawan, karena memang ya pokoknya rela apa-apa dibayar. Itu saja Bapak Ibu. Orang tahunya kami yang di sini itu ya makmur Bapak. Tahunya kalau orang rawu bawa uang banyak terus entah kemana kan gitu. Padahal sekali lagi tadi saya matur di awal bahwa tempat ini milik kita. Kenapa saya mengatakan milik kita? Karena dari awal tadi 350 juta dari PB dan provinsi untuk awal meneruskan pembangunan makam yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga. Ini sudah ada dulu. Banyak kemudian diteruskan oleh kami, oleh yayasan. Yayasan itu kan nirlaba lah, non profit. Jadi kami insya Allah mengelola tempat ini memang tidak berorientasi pada hasil, makanya nggak ada tiket. Bagaimana kami mau menjual tiket panjenengan yang bangun tempat ini? Yang sangat tidak logis. Saya pernah ada usulan di apa namanya di gerbang, di tiket, bla 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 bla. Bagaimana kami di tiket? Wong yang rawuh kesini itu pemilik tempat ini. Dulu kami awal-awal kan hampir semua pengurus PGRI kabupaten kan transfer kan gitu, nggih. Jadi yang membiayai tempat ini dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu guru se-Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Itu di berbagai, nah itu PB itu kan nasional, jadi pengelolaannya menjadi unik gitu loh. Jadi unik, tidak sama dengan yang lain. Nah ini memang desa kelahiran almarhum. Tadi yang tanya ini desa Kalitengah kelahiran almarhum. Ya bisa dibayangkan kalau berpuluh tahun aja masih seperti ini jalannya. Dulu ketika almarhum masih anak-anak, masih SD, masih SMP, seperti apa keadaannya jalan kaki dari dalam sini Kalitengah ke Ponorogo. SMP Goda mana ya Mas Farhan ya? Sana ya, dulu Mas Pak Lis kan di sana SMP-nya ya, Ponorogo ya. Wah, saya Madiraja, malah SMP Madiraja, SMP-nya saya di sana jauh berkilo-kilo. Berapa kilo Mas Farhan? 10 kilo? 11 kilo ya, puluhan kilo jalan kaki. Jenengan tadi naik mobil aja deg-degan, ini capek. Beliau jalan kaki pulang pergi petang atau paginya gitu, jalan kaki. Dan beliau memang dari keluarga biasa ini, Mbah Wito, bapaknya almarhum masih syukur sehat, kemudian ibu juga masih sehat di dalam. Beliau anak tunggal, secara beliau anak tunggal, kemudian berputra juga tunggal. Jadi ya alhamdulillah gitu, putranya juga tunggal, beliau anak tunggal. SMP-nya di Madiraja, kemudian ke SPG Bapak. Beliau tamatan SPG ini Bapak Ibu yang sudah senior SPG barangkali, kalau yang muda-muda mungkin SMA. Saya SPG angkatan kedua sebelum berakhir 90. Jadi itu singkatnya itu beliau juga aktif dari
SPG SMP-nya udah beraktif di organisasi. Jadi Sempat di guru SD gitu. Sempat jadi guru SD, itu mati ya. Sempat jadi guru SD, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Dan tempat ini Bapak Ibu, Bismillah kita bermimpi ada isinya ya. Pertama tempat wisata religi lah deh. Tempat wisata religi ya. Oh ya mohon maaf ada request kenapa nggak diberi pelang ya penunjuk jalan. Dulu kami pernah membuatnya makam Dr. Sulistyo. Wah, suaranya itu nggak enak mana-mana gitu. Kira saya lupa samakan dengan yang makam-makam yang lain. Maka waktu itu aku berhasil ketika ada yang itu biarkan jadi daripada nanti kehadiran ini jadi menimbulkan pro dan kontra karena awal-awal pembangunan lagi parkirnya dan sebagainya belum siap. Sudah lagi. Itu jadi pernah ada tapi setelah itu memang dan pelang-pelang itu kan juga butuh izin dan seterusnya sehingga memang insya Allah nanti ada pelang. Pertama jadi tempat wisata religi jelas di sini Bapak Ibu sekali lagi terima kasih Rawu mendoakan semoga doanya diijabahi oleh Allah dikabulkan dan panjenengan yang mendoakan juga mendapat pahala yang berlipat. Yang kedua sebagai studi literasi. Jadi tempat ini harapannya jadi tempat studi literasi, maka dibangunlah rumah literasi itu. Ini adalah proses itu studi literasi. Di sana ada buku-buku best practice, PTK dan kelak nanti pada saatnya akan ada mesin ketik, ada baju almarhum yang digunakan untuk ketikannya naskah yang untuk ketik draft undang-undang guru. Itu kemudian ada studi konservasi karena insya Allah tempat ini semoga bisa menginspirasi masyarakat untuk mengedukasi untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga pusat pemberdayaan masyarakat. Jadi harapannya tempat ini ada studi literasi, studi konservasi, pemberdayaan masyarakat. Itu ya perlu kami sampaikan dan pembangunan terus berjalan. Ini ada PBD terakhir yang selanjutnya ini pemeliharaan jika ini kami laporkan ke panjenengan pemeliharaan perawatan semata-mata dari sumbangan yang masuk ke kami. Jadi tidak ada sumber dana yang tetap dari pemerintah. Itu tentang Pak Lis satu hal yang sejarah dan sebagainya kan dari sudah biasa lah. Hanya satu kenapa beliau saya yakin orang baik testimoni dari beberapa teman. Salah satunya di sela-sela kesibukan beliau sangat mencintai kita. Begitu ada TPG cair, beliau pasti WA ke teman saya untuk sekretaris PGRI, Mas, rekening uang sudah masuk ke rekening daerah. Ada orang Banyumas datang ke sini cerita beliau mahasiswanya Pak Lis pada waktu itu TPG-nya tidak cair karena RPTK bermasalah. Pagi telepon, malam durus, pagi berikutnya TPG-nya cair. Beliau masih kerso urus hal-hal kecil seperti itu. Beliau masih punya waktu untuk teman-temannya itu yang nggak kenal mau itu mahasiswa. Kerso itu ditelepon Pak Lis, saya orang Banyumas, saya guru Banyumas sama sepanjenengan, TPG saya nggak cair, ini kan jadi remeh-temeh, atau DPD, ketua PB, dan begitu banyak ditelepon hanya untuk urusan TPG itu. Kenapa NUPTK-nya bermasalah? Pak Lis ngurus, paginya besoknya cair. Ini satu contoh saja lah betapa beliau kalau kemudian dicintai oleh kita ya wajar, beliau sangat mencintai kita. Dan pemimpin yang seperti itu kan jarang. Pemimpin pintar, pemimpin jujur saja kan banyak, tapi pemimpin yang empatinya, simpatinya sebegitu detail terhadap anggota kan jarang. Maka penting ini disampaikan kepada teman-teman terutama yang muda-muda bahwa undang-undang guru itu butuh perjuangan. Saya yakin yang senior-senior Pak Kolil termasuk Pak Pengawas dan teman-teman mesti merasakan jalan kaki gitu Pak, jalan kaki dari Istiqlal, kemudian berteriak-teriak di sana, upacara jejere bedil dan seterusnya. Saya yakin panjenengan merasakan. Ini yang kadang-kadang sudah mulai luntur. Taunya yang muda-muda TPG itu kewajiban pemerintah yang memang harus, nggak perlu ada undang-undang, ada perjuangan guru tentang. Nah ini barangkali monumen ini fungsinya di situ sebagai pengingat kita bahwa PGRI ada di situ. Karena dulu saya selama ini kan kalau urunan nih, wah PGRI lagi duit tok, urunan tok kan apa sih perjuangannya gitu nih. Nah ini salah satunya sebenarnya kan TPG lah di samping kesejahteraan yang lain. Dulu kan Pak Anies kan selalu tentang guru yang bermartabat, guru yang sejahtera, guru yang terlindungi. Ini kan selalu saja beliau ketika itu. Oke, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes, dulu kan kayaknya di mana-mana ada. Dan sekarang sebenarnya sudah penting gitu kan. Jadi karena nah ini memang supaya kita tidak lupa dengan sejarah barangkali itu. Ini barangkali perlu saya sampaikan sekali lagi
Pak Lis memang lahir di desa Kalitengah, besar di Kalitengah, bukan dari keturunan Nun Sewu Piyayi Ningrat, tidak. Beliau orang desa seperti saya, seperti kita lah, kebanyakan saya di bukan kita, panjenengan kan mesti bilang itu. Jadi tidak ada hal yang istimewa saja kecil kecuali ketekunannya beliau, ketaatannya terhadap guru, ketaatimannya dengan guru, orang tua. Ini satu hal saya diceritani sahabat almarhum, begitu bapaknya kangen ingin ketemu Pak Lis saking sibuknya nggak bisa ketemu, telepon temannya, sahabatnya Mas Pak Karisun, pengawas pensiun pengawas, kalau besok telepon, Mas tolong bapak ibu diantar ke Semarang. Pasti itu takdirnya beliau terhadap orang tua, kepada guru, dan termasuk ke teman-temannya. Ini yang penting lah. Kalau sejarah kehebatan beliau sebagai rektor termuda, membawa UPGIS jadi hebat, anggota DPD yang luar biasa, itu saya pikir panjangan kurso. Itu barangkali perlu sampaikan. Kalau terlalu lama nggak enak, kalau panjangan saya akan agendanya. Sekali lagi terima kasih atas kerawan panjenengan, jazakumullah. Semoga amal baik panjenengan hanya Allah yang akan balasnya. Yang pantas banyak Allah. Kalau kami kan hanya bisa matur nuwun, terima kasih. Dan kalau penghargaan manusia kan ada batasnya, dan kalau Allah insya tidak. Dan pada saatnya nanti kami ucapkan sugeng kondul, selamat jalan, semoga perjalanan lancar, dimudahkan Allah SWT, sehat, selamat, sampai dalam bertemu dengan orang-orang tercinta, dan pada saatnya nanti semoga kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini dengan kondisi seperti ini. Dan semakin modernisnya akan semakin baik, karena Pak Sam selalu ngendika agar tempat ini setiap tahun kita kembangkan. Mohon doa restunya agar kami tetap amanah. Kami diberikan kekuatan lahir batin, teman-teman relawan yang jumlahnya 25 dari berbagai penjuru, ada yang sudah pensiun. Oh ya, tempat ini setiap tahun 2 tahunan itu diadakan Jambore Guru, Bapak. Ini modalnya itu ke depan nanti ada Jambore Guru nasional dulu yang pertama, kemudian Jambore Guru yang kedua. Jadi guru-guru kumpul di sini, di tenda dan sebagainya, ada seminar, ada sosialisasi, diklat, bintek, pembuatan bukunya taruh di sana, menginap di tempat masyarakat, homestay, dan ke depan mohon doa itu Jambore Guru akan kita kemas dengan kegiatan yang lebih profesional. Jadi artinya nanti daftar, ada paket sertifikat di sini sambil outbound, kemudian off-road, dapat sertifikat, nginep di tempat masyarakat sehingga bisa merasakan seperti apa desanya Pak Lis. Ini jadi kegiatan-kegiatan di sini tidak hanya kegiatan seperti ini, jadi ada kegiatan ilmiah juga. Makam ini beda lah, jadi tidak seperti makam-makam yang lain. Jadi biasa di sini ada tenda, kemudian di bawah kadang kegiatan pagi senam, misalnya ada penanaman pohon, biasa kami lakukan setiap Jambore Guru itu. Kemudian ada seminar bintek dan seterusnya. Ini yang perlu kami sampaikan, kematurakan ke panjenengan selaku pemilik saham tempat ini juga. Itu yang sahabat lakukan. Mohon maaf manakala tutur kata saya kurang berkenan, tidak pintar matur, karena saya memang wong desa ya, guru SD ya beginilah, nggak pintar matur. Saya Bapak Ibu, saya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, mudah-mudahan dan mohon Jadi doanya makam Pak Sulistyo, Ketua PGRI Republik Indonesia perlindungan dari Allah yang SWT. sudah meninggal. Kemudian yang ada di sini juga selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT, yang selalu nguri-uri serta mengurusi makam almarhum kita Bapak Sulistyo. Mudah-mudahan amal kebaikan panjenengan pahalanya Makam Bapak Sulistyo MPD. pahala yang Almarhum Bapak Sulistyo MPD. hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bagus karena ini rombongan dari Bapak Kecamatan Karangano, misalnya mendoakan kepada almarhum Bapak Sulistyo. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan yang baik, mendapat kuburan, jembaran kuburan. Bapaknya Pak Sulis nggih. Oh nggih. Dihindarkan Bapaknya Pak dari Sulis di almarhum api nggih. neraka, Enggak. dari siksa kubur. Akhirnya terima kasih kepada Bapak Mulyono SPG. Beliau adalah orang kita. Pemandangan dari atas makam Bapak Sulistyo. Pemandangannya sangat indah guys ya. Inilah kampung halaman Bapak Sulistyo MPD.
untuk gaji pinter.